Hai semuanya, kembali lagi kita akan membahas terkait dengan topik akuntansi. Dan kita masih berfokus dengan akuntansi perusahaan dagang. Pembahasan di video kali ini adalah tentang metode penyusutan aset tetap menggunakan unit of activity dan double declining method. Apa yang akan kita bahas di video ini? Yang pertama, pengenalan terkait dengan aset tetap. Lalu yang kedua adalah unit of activity. Yang ketiga adalah double declining method. Kedua metode ini akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih konsepnya dan proses perhitungannya. Di sini kita masuk pada bagian pertama terkait dengan pengenalan aset tetap. Di video sebelumnya, saya sudah sempat menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan aset tetap dan apa sih bedanya dengan aset lancar. Jika dilihat, sebetulnya aset tetap maupun aset lancar itu dia memiliki bentuk. Untuk aset lancar memang tidak semuanya memiliki bentuk, tapi mayoritas diantaranya memiliki bentuk fisik yang kita bisa definisikan ukurannya dan terlihat dengan sangat amat jelas untuk bisa kita sentuh. Nah, untuk di aset tetap semuanya itu berbentuk fisik. Dan di aset tetap, semua asetnya itu ditujukan untuk kegiatan operasi di perusahaan, sehingga tidak ada intensi dari perusahaan untuk menjual aset tersebut ke customer. Berbeda terkait dengan aset lancar, tujuan dari aset lancar adalah bagaimana aset tersebut bisa diubah bentuknya menjadi liquid atau menjadi bentuk cash, menjadi cair, dicairkan dalam bentuk cash. Oleh karena itu, untuk aset tetap biasanya akan dipegang lebih dari 1 tahun karena dia tidak ditujukan untuk dijual. Tetapi kalau aset lancar biasanya akan hanya 1 tahun saja dipegang oleh perusahaan. Untuk aset tetap sendiri itu bisa dilihat di sini contohnya ada bangunan, gedung pabrik, dan peralatan. Selain peralatan, mobil pun atau kendaraan pun itu juga masuk sebagai aset tetap. Selanjutnya kita akan masuk terkait dengan metode penyusutan menggunakan unit of activity. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu konsep dari unit of activity. Maksudnya dari unit of activity di sini adalah bagaimana sih si perusahaan ini ingin menyusutkan asetnya dilihat dari aktivitas yang bisa dilakukan oleh aset tersebut. Aktivitas tersebut bisa dilihat dengan berbagai macam dasar. Di sini saya punya contoh. Contoh di sini adalah kendaraan. Kendaraan tersebut nilai historical cost-nya adalah 13.000 euro. Nah, terkait dengan definisi apa sih yang dimaksud dengan historical cost sudah sempat dijelaskan di video sebelumnya. Bisa dilihat apa sih historical cost itu. Historical cost ketika dikurangkan dengan nilai residual atau residual value atau biasa disebut salvage value, itu akan menghasilkan depreciable cost. Terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan nilai residu atau salvage value, bisa dilihat di video sebelumnya juga ya. Oke, untuk nilai depreciable cost-nya adalah 12.000, berarti bisa diketahui di sini bahwa nilai dari residu atau salvage value-nya adalah 1.000. Depreciable cost ini akan kita bagi dengan total unit of activity. Karena di sini adalah kita berbicara terkait dengan kendaraan, di sini diasumsikan kendaraan tersebut bisa berjalan sampai dengan 100.000 miles atau 100.000 mil. Nah, berarti kita akan lihat berapa sih depreciable cost per unitnya, unit aktivitasnya, yaitu 0,12 euro. Nah, nilai dari depresiasi per aktivitasnya inilah yang nanti akan kita kalikan dengan aktivitas yang terjadi selama tahun tersebut. Misalnya di tahun tersebut baru berjalan mobil itu atau kendaraan itu adalah 15.000 mil. Berarti nanti tinggal kita kalikan, itu akan menjadi nilai depresiasi per tahunnya. Kita lihat di sini ada contoh kasus terkait dengan ilustrasi tersebut. Pada tahun 2017, unit of activity-nya atau mobil tersebut baru digunakan 15.000 mil. Dari nilai 15.000 mil ini akan kita kalikan dengan cost per unitnya,
0,12 euro yang sudah kita cari tadi di slide sebelumnya. Hasil dari perkalian tersebut menunjukkan annual expense senilai 1.800 euro. Accumulated depreciation-nya, oleh karena dia baru satu periode atau 1 tahun, maka akan sama dengan nilai annual expense, 1.800. Book value adalah mengurangkan nilai historical cost dengan nilai accumulated depreciation. 13.000 dikurangin 1.800, hasilnya 11.200. Untuk jurnalnya di akhir tahun 2017, kita bisa buat depreciation expense terhadap accumulated depreciation senilai 1.800 euro. Angka 1.800 ini kita ambil dari nilai annual expense-nya. Di tahun 2018, mobil tersebut atau kendaraan tersebut baru terpakai 30.000 mil. 30.000 mil selama tahun 2018 ini akan kita kalikan dengan 0,12 cost per unitnya, sehingga didapatkan annual expense-nya 3.600. Accumulated depreciation adalah menambahkan dengan depresiasi di tahun sebelumnya. 1.800 dengan 3.600 didapatkan hasil 5.400. Book value adalah mengurangkan nilai dari historical cost dengan accumulated depreciation-nya. 13.000 dikurangi 5.400, hasilnya 7.600. Di tahun 2019, penggunaan dari mobil tersebut atau penggunaan dari kendaraan tersebut adalah 20.000. 20.000 ini kita kalikan dengan cost per unitnya 0,12, menghasilkan nilai depresiasi di tahun itu 2.400. Accumulated depreciation-nya tinggal kita tambahkan dengan accumulated di tahun sebelumnya sehingga didapatkan hasil 7.800. Nilai book value 13.000 dari historical value atau historical cost dikurang dengan accumulated depreciation sehingga didapatkan hasil 5.200. Di tahun 2020, penggunaan dari mobil tersebut adalah 25.000 mil. Dikali dengan 0,12, didapat hasil annual expense. Annual expense ditambahkan dengan accumulated depreciation tahun sebelumnya didapatkan hasil 10.800. Nilai dari historical cost 13.000 kita kurang 10.800, hasilnya 2.200. Di tahun 2021 penggunaannya adalah 10.000. Cost per unitnya 0,12 kita kalikan menghasilkan annual expense 1.200. Accumulated depreciation kita tambahkan yang tahun sebelumnya dengan annual expense di tahun 2021, sehingga hasilnya 12.000. Book value-nya berarti 13.000 dikurang 12.000 hasilnya 1.000. Nah, nilai dari book value ini 1.000 akan sama dengan data nilai residu atau salvage value. Dan nilai dari 12.000 ini akan sama dengan nilai depreciable cost. Jika dilihat 15.000 ditambah sampai dengan nilai 10.000 akan sama dengan estimasi 100.000 miles. Kita lanjutkan dengan latihan soal. Di sini saya punya data latihan, mobil tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari 2017 dengan harga 500 juta, diperkirakan umur ekonomis sebesar 10 tahun. Jika pada tahun terakhir umur ekonomis mobil masih laku dijual dengan harga 50 juta, mobil diestimasi dapat menempuh 250.000 mil selama 10 tahun tersebut. Dengan penggunaan aktual adalah sebagai berikut. Di sini terlihat bahwa mobil tersebut masih laku terjual dengan harga 50 juta. Nah, mobil yang masih bisa terjual dengan harga 50 juta di akhir tahun ekonomis menunjukkan nilai residu. Sementara harga di sini adalah menunjukkan historical cost. Dan 10 tahun ini menunjukkan umur ekonomis. Oleh karena teknik atau metode yang kita gunakan adalah unit of activity, berarti kita harus tahu berapa aktivitas penggunaan dari mobil tersebut diestimasi, yaitu sebanyak 250.000 mil. Dan ini adalah data dari penggunaan aktual selama 10 tahun tersebut. Kita akan coba hitung bagaimana sih nilai penyusutan per tahunnya, penentuan nilai accumulated depreciation-nya, dan nilai book value-nya. Pada tampilan ini sudah saya rangkum data soalnya, di mana harga perolehan dari mobil tersebut 500 juta, nilai residunya 50 juta, umur ekonomi 10 tahun, dan total dari unit activity yang diestimasi oleh perusahaan adalah 250.000 mil. Langkah pertama yang harus kita cari tahu adalah
nilai dari depreciable cost, di mana nilai dari depreciable cost didapat dari harga perolehan dikurangkan dengan nilai residu. Harga perolehan kita kurang dengan nilai residu, sehingga hasilnya adalah 450 juta. Dari nilai 450 juta ini, kita perlu untuk mencari tahu berapa sih rate-nya atau nilai depreciable cost per unit activity. Berarti kita akan mulai masuk ke tabel ini di tahun pertama, di tahun 2017, karena mobil tersebut dibeli di tanggal 1 Januari 2017. Kita akan bagi nilai dari depreciable cost-nya dengan total unit activity-nya, 250.000 mil. Sehingga didapatkan tarifnya atau depreciable cost per unitnya atau cost per unitnya adalah 1.800. Unit of activity ini kita ambil dari data aktual jarak tempuh yang bisa dilalui selama tahun 2017, yaitu 25.000. Cara untuk mencari annual expense adalah kita mengalihkan cost per unit dengan unit of activity-nya. 45 juta di sini didapatkan hasilnya. Accumulated depreciation karena ini baru tahun pertama, berarti ini akan sama dengan nilai 45 juta. Book value itu berarti mengurangkan nilai dari harga perolehan dikurangkan dengan nilai accumulated depreciation-nya, 455 juta. Bagaimana untuk di tahun 2018? Untuk nilai depreciable cost per unit atau nilai cost per unit tidak akan ada perbedaan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2026. Alias selama 10 tahun tarif akan tetap sama atau cost per unit akan tetap sama, yaitu senilai 1.800. Terkait dengan unit of activity, berarti kita akan catatkan sesuai dengan data yang ada per aktual, kondisi aktual yang terjadi di tahun itu. Di tahun 2018 adalah 30.000, tahun 2019 27.000, tahun 2020 33.000, tahun 2021 22.000, tahun 2022 21.000, 2023 18.000, 2024 35.000, 2025 20.000, 2026 19.000. Lalu kemudian hasilnya akan kita kalikan untuk menghitung annual expense per tahunnya. Kita kalikan cost per unit dengan nilai unit of activity-nya. Kita drag sampai bawah, ya, karena kita menggunakan proses yang sama, tinggal kita kalikan sampai dengan bawah di tahun 2026. Kemudian kita akan menghitung accumulated depreciation. Accumulated depreciation adalah tinggal menambahkan accumulated depreciation yang terjadi di tahun sebelumnya dengan annual expense di tahun tersebut. Annual depreciation di tahun tersebut ditambahkan dengan accumulated depreciation di tahun sebelumnya. Begitu seterusnya. Oke, bagaimana dengan nilai dari book value? Nilai book value itu adalah harga perolehan, kita akan kurangkan dengan accumulated depreciation-nya. Harga perolehan di sini dikurangkan dengan accumulated depreciation-nya. Begitu seterusnya sampai tahun 2026. Sehingga kita lihat di sini nilai residunya 50 juta di atas. Nilai residunya 50 juta, ini akan sama dengan nilai book value di akhir tahun 2026. Dan nilai depreciable cost 450 juta akan sama dengan accumulated depreciation di akhir tahun 2026. Bagaimana jika kita diminta untuk menjurnal data di tahun 2020? Di akhir tahun 2020 berarti kita akan buat depreciation expense terhadap accumulated depreciation dengan angkanya sesuai dengan annual expense atau annual depreciation expense yang terjadi di tahun itu saja. Untuk konsep unit of activity ini akan sangat memudahkan jika kendaraan atau mesin atau aset tersebut dibeli pada pertengahan tahun. Karena yang kita ukur adalah berapa sih pemakaian yang terjadi selama tahun tersebut. Berapa banyak aktivitasnya. Kalau mesin mungkin akan dikaitkan dengan kegiatan produksi. Metode selanjutnya yang akan dibahas adalah terkait dengan double declining. Kita lihat terlebih dahulu konsepnya.
Double declining itu sebetulnya adalah salah satu contoh saldo menurun. Jadi maksudnya adalah nilai dari penyusutannya di awal periode atau di awal tahun, pemakaian itu pasti akan nilainya lebih besar dibandingkan nanti ketika nilai penyusutan di akhir tahun pemakaian. Jadi nilainya akan makin lama, akan semakin kecil. Jadi akan menurun nilai dari annual depreciation-nya. Lalu kemudian, untuk nilai dari rate-nya, berarti kita akan kalikan 2. Jadi ketika kita menghitung di straight line, itu tarifnya atau rate-nya adalah, atau persentasenya adalah 100% dibagi dengan umur ekonomis. Untuk double declining, kita kalikan 2. Kita lihat di sini. Di sini, rate-nya itu langsung kita kalikan dengan nilai book value-nya. Berbeda dengan ketika kita membahas straight line method, kita mengalihkan rate-nya adalah dengan nilai depreciable cost-nya. Sementara di sini nilai rate itu kita kalikan dengan nilai dari book value-nya. Book value dari aset tersebut adalah 13.000 euro. Jika kita ingat-ingat kembali di video sebelumnya terkait dengan metode straight line, di situ dinyatakan bahwa rate-nya adalah 20%. Kenapa 20%? Karena 100% dibagi dengan 5 tahun umur ekonomis. Nah, lalu kemudian dapat hasil 20% karena kita mau menggunakan double declining dikalikan 2 sehingga didapatkan hasil 40%. Nilai dari book value ketika kita kalikan dengan nilai dari rate-nya, maka akan menghasilkan annual depreciation expense atau beban depresiasi per tahun. Di sini ada ilustrasi dari hasil perhitungan tersebut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selama 5 tahun. Di awal adalah book value. Book value ini adalah berdasarkan nilai historical cost. Karena di tahun pertama, jadi book value-nya adalah sama dengan nilai historical cost. Kita kalikan dengan rate-nya 40%, yang sudah kita hitung tadi di slide sebelumnya. Hasil dari annual expense adalah 5.200. Kita kalikan nilai book value dengan nilai rate. Accumulated depreciation di tahun pertama akan sama dengan nilai annual expense-nya. Nilai book value adalah nilai historical cost atau nilai beginning book value. Ini nilai historical cost. Dikurangkan dengan nilai accumulated depreciation-nya sehingga didapatkan hasil sebesar 7.800. Untuk jurnal di akhir tahun 2017 adalah depreciation expense terhadap accumulated depreciation senilai 5.200 sama dengan angka annual expense-nya. Di tahun 2018, angka dari book value ini kita geret menjadi beginning di tahun 2018. Kita kalikan dengan rate-nya 40%, didapatkan hasil annual expense 3.120. Accumulated depreciation adalah kita tambahkan nilai accumulated depreciation tahun sebelumnya dengan annual expense di tahun tersebut. Hasilnya book value adalah 4.680. Di tahun 2019, kita tarik lagi book value yang kita dapat di akhir tahun 2018 menjadi awalan di tahun 2019. Kita kalikan dengan rate-nya 40%, didapatkan hasil annual expense 1.872. Accumulated depreciation kita jumlahkan dari accumulated depreciation sebelumnya dengan annual expense di tahun tersebut, didapatkan hasil book value 2.808. Book value ini kita dapat dari historical cost dikurang accumulated depreciation. Jadi jangan sampai salah, book value di sini adalah kita mengurangkan nilai dari historical cost dikurangkan dengan accumulated depreciation. Di tahun 2020, book value yang didapat di akhir tahun 2019 akan menjadi awal di tahun 2020. Dikali lagi dengan rate-nya, didapatkan hasil annual expense. Annual expense ditambahkan dengan accumulated depreciation tahun sebelumnya, didapatkan hasil accumulated depreciation tahun 2020. Lalu kemudian kita hitung book value-nya dengan mengurangkan nilai historical cost dengan accumulated depreciation. Begitu pula kita lakukan di tahun 2021. Nah, di sini ada perbedaan di tahun 2021. Mengapa di sini 685-nya dikasih tanda bintang? Karena
Ketika kita kalikan hasil 1685 dengan 40, hasilnya adalah 674. Sementara kita harus sesuaikan nilai ini menjadi 685 agar nilai book value-nya adalah menjadi 1000. Karena di tahun 2021 nilai book value ini harus sama dengan nilai residual value, yaitu nilainya 1000. Agar nilainya sama, berarti mau tidak mau nilai annual expense yang akan dilakukan penyesuaian. Sehingga nilai accumulated depreciation-nya ketika kita tambahkan adalah hasilnya 12.000. Hasil ini sama dengan nilai depreciable cost, yaitu historical cost kita kurang dengan nilai residual value. Kita lihat di sini, hasil angka perhitungannya adalah makin lama semakin kecil. Itulah yang menunjukkan nilai menurun. Jadi, di tahun awal pemakaian nilainya akan cenderung besar, tapi di akhir tahun pemakaian nilai dari penyusutannya akan kecil. Kita akan masuk ke latihan soal, masih terkait dengan mobil yang sama yang dibeli di 1 Januari 2017, harga 500 juta dan masa pakai 10 tahun, umur ekonomisnya 10 tahun, dan ternyata memiliki nilai residu 50 juta atau mobil tersebut laku di akhir umur ekonomis senilai 50 juta. Kita akan buat schedule depreciation-nya seperti ilustrasi sebelumnya, dan kita juga akan hitung bagaimana jika mobil tersebut dibeli di tengah tahun. Di sini sudah saya rangkumkan terkait dengan data yang ada di soal. Harga perolehan senilai 500 juta, nilai residu 50 juta, dan umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Mobil tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari 2017, berarti kita akan hitung nilai penyusutan di akhir tahun 2017. Pertama, kita lihat di sini beginning book value. Karena ini masih di awal tahun pemakaian, di tahun 2017, beginning book value-nya akan sama dengan nilai dari harga perolehan, yaitu 500 juta. Untuk rate, karena rate ini adalah 100% dibagi umur ekonomis dikali 2, berarti sama dengan 200% dibagi umur ekonomis. Jadi kita langsung 200% dibagi dengan umur ekonomisnya, 10 tahun. Annual expense tinggal kita kalikan nilai dari beginning book value dengan rate-nya. Accumulated depreciation untuk tahun pertama akan sama dengan nilai annual expense-nya. Sementara untuk nilai book value, yaitu harga perolehan, kita akan kurangkan dengan nilai accumulated depreciation-nya. Untuk tahun 2018, beginning book value tahun 2018 akan mengikuti ending book value di tahun 2017. Untuk rate tidak akan ada perbedaan, dari tahun ke tahun hasilnya akan tetap sama. Kita akan kalikan nilai annual expense-nya, beginning book value kita kalikan dengan rate, kemudian kita akan hitung accumulated depreciation-nya, accumulated depreciation tahun sebelumnya ditambah annual expense di tahun tersebut. Kita akan hitung nilai book value-nya, nilai harga perolehan, kita kurang dengan accumulated depreciation. Ketemu 320.000. Beginning book value 2019 akan sama dengan book value di akhir tahun 2018. Kita kalikan lagi dengan rate-nya untuk mendapatkan annual expense. Kemudian nilai accumulated depreciation kita tambahkan. Lalu kemudian untuk nilai book value adalah kembali lagi harga perolehan yang kita punya, kita kurang dengan nilai accumulated depreciation. Bagaimana untuk tahun 2020? Beginning book value yang kita dapat itu adalah berasal dari ending book value di tahun 2019. Kita kalikan lagi dengan rate-nya untuk mendapatkan nilai annual expense. Accumulated depreciation berarti kita akan tambahkan antara accumulated depreciation dengan annual expense di tahun tersebut. Book value-nya berarti adalah harga perolehan, kita kurangin lagi dengan accumulated depreciation. Begitu seterusnya kita akan lakukan sampai dengan di akhir tahun 2026.
sebelum kita masuk ke tahun 2026. Di sini kita sudah masuk ke tahun 2025. Kita akan mulai kembali. Di tahun 2026 ini rate-nya masih sama, 20%. Book value untuk ending di tahun 2025 akan menjadi beginning di tahun 2026. Ini hasilnya annual expense adalah 13.421. Kalau kita hitung seperti biasa dengan cara yang kita hitung di awal-awal, di sini ada perbedaan angka. Khusus untuk accumulated depreciation dan annual expense, di sini kita harus sesuaikan ya untuk double declining. Jadi kita harus sesuaikan angkanya. Sesuaikan angkanya bagaimana? Nilai dari accumulated depreciation-nya harus sama dengan nilai dari depreciable cost alias harga perolehan kurang nilai residu. Nilai book value-nya harus sama dengan nilai residu. Ketika nilai book value-nya harus sama dengan nilai residu, berarti nilai dari penyesuaiannya di sini adalah nilai book value sebelumnya kurangin dengan nilai dari nilai residual value. Sehingga penyesuaian yang terjadi di sini nilainya 17.108. Dan nilai accumulated depreciation-nya didapat 450 juta dan nilai book value-nya adalah 50 juta. Dengan demikian, bagaimana terkait dengan penjurnalannya? Misalnya ditanyanya adalah di tahun 2020. Berarti nilai depreciation expense-nya adalah kita akan gunakan dari nilai yang ada di tahun 2020. Tapi kalau misalnya yang ditanyanya adalah di tahun 2017, berarti yang kita akan pakai adalah data yang ada di tahun 2017. Jadi, dengan menggunakan metode double declining, nilai penyusutan per tahunnya akan mengalami perbedaan setiap tahunnya. Ya, jadi ketika kita buat jurnal depreciation expense terhadap accumulated depreciation, hasilnya akan selalu berbeda. Kita akan lanjutkan bagaimana ketika aset tersebut dibeli di tengah tahun. Ketika kita beli di tengah tahun, berarti di tahun 2017 kita baru start di 1 Juli 2017. Sehingga kita tidak bisa mengakhirinya di tahun 2026. Ketika kita baru akhir di tahun 2026, berarti aset tersebut baru terpakai 9,5 tahun. Sementara umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Berarti akan berakhir di 30 Juni 2027. Untuk proses perhitungannya di sini, beginning book value di tahun 2017 kita akan sama dengan nilai harga perolehan. Untuk rate-nya pun hasilnya akan sama dengan metode tadi ketika kita beli di awal tahun. 200% dibagi UE yaitu 20%, UE itu umur ekonomis. Nah, yang berbeda adalah di nilai annual expense-nya. Ketika kita awalnya kalikan 500 juta dikalikan dengan 20%, berarti ini asumsi pemakaian dilakukan dari 1 Januari 2017 sampai dengan akhir 2017. Tetapi karena aset tersebut baru dibeli di tengah tahun, sehingga kita harus sesuaikan pemakaian tersebut. Karena baru dimulai dari 1 Juli, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti total pemakaian adalah baru 6 bulan. 6 per 12. Mengapa per 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan dan pemakaiannya baru 6 bulan. Jadi kita pakai proporsi 6 per 12. Hasilnya adalah 50 juta. Accumulated depreciation-nya akan sama dengan tahun pertama 50 juta dan book value-nya adalah nilai dari harga perolehan akan kita kurangkan dengan nilai accumulated depreciation. Bagaimana untuk tahun 2018? Beginning book value ini adalah sama dengan ending book value di tahun 2017. Rate-nya tidak ada perbedaannya dari awal sampai dengan akhir akan sama. Nilai dari annual expense ya kita akan kalikan beginning book value dengan rate. Accumulated depreciation kita akan tambahkan accumulated depreciation tahun sebelumnya dengan nilai annual expense di tahun tersebut.
Dan nilai dari book value ini adalah harga perolehan kita kurang dengan accumulated depreciation. Tahun 2019, tinggal digeret book value di tahun sebelumnya. Kita kalikan lagi hasilnya, 360 dikalikan 20%. Accumulated depreciation kita tambahkan penyusutan tahun sebelumnya dengan annual expense di tahun tersebut. Dan book value-nya adalah nilai dari harga perolehan dikurang dengan accumulated depreciation. Begitu seterusnya, kita akan lakukan hal yang sama sampai dengan di tahun 2026 dulu ya. Didapatkan hasil sampai dengan di tahun 2026. Bagaimana untuk di tahun 2027? Oke, kita akan geret nilai beginning book value-nya. Ini sama dengan book value ending 2026. Didapatkan nih hasilnya adalah 12.079.596. Kalau kita tetap menggunakan angka ini, maka hasilnya ini 48 juta. Seharusnya angka di sini akan sama dengan nilai residu. Berarti tinggal kita samakan dengan nilai residunya. Lalu kita hitung di sini nilai annual expense ya. Sedikit berbeda perhitungannya, tinggal book value-nya ini yang kita kurangkan. Nah, didapatkan hasil 10 juta sekian. Sehingga accumulated depreciation-nya 450 juta, sama dengan nilai depreciable cost. Dan book value-nya adalah sama dengan nilai residu. Jadi khusus untuk di metode double declining, nilai dari annual expense di akhir periode harus disesuaikan. Jadi misalnya ketika ditanya, berarti di tahun 2027 berapa sih nilai depresiasinya? Kita jurnal depreciation expense terhadap accumulated depreciation senilai 10.397.978. Atau misalnya kalau yang ditanyanya adalah di tahun 2017, berarti nilainya adalah 50 juta. Jadi setiap tahun pun hasilnya akan berbeda-beda untuk nilai annual expense. Oke, sekian terkait dengan video metode penyusutan dengan menggunakan unit of activity dan double declining. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam!